Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Along yang berhasil menjadi juara kompetisi level B dan akan melakukan syukuran di rumahnya. Di sana Pak Kumis dan Ahai sedikit berbuat maksiat dengan minum-minum amer sampai teleng. Bahkan tanpa sadar Pak Kumis malah ngebahas tentang Aveng sehingga itu membuat Along menjadi penasaran. Beruntung ia masih dapat mengontrol dan gak menceritakan segalanya di depan Along. Oh, hai. Berpindah ke Pak Bos yang rupanya menjalin kerjasama dengan Dr. Hui namun belum diketahui apa tujuannya. Di sana Dr. Hui datang dengan marah-marah karena desain lintasan yang Pak Bos kirim gak sesuai sehingga membuat anaknya gagal juara. Hal tersebut terjadi karena Mr. Harvey ngeprank Pak Bos dengan mengirimkan desain lintasan tahun lalu. Kemudian Dr. Hui mengatakan untuk memecatnya saja, namun Pak Bos nggak bisa melakukannya karena merasa kalau kemampuan desain Mr. Harvey sangat dibutuhkan bagi arena mobil balap Tamiya tersebut. Berpindah ke Pak Tua yang kembali ke Dr. Zen untuk memberikan data-data yang ia curi sesuai rencana mereka sebelumnya. Akan tetapi Pak Tua ternyata malah mengambil data yang salah sehingga itu membuat Dr. Zen marah lalu mengusirnya kembali dari sana. Ya semoga nggak drama lagi lah ya. Setelah itu gantian Mr. X yang datang untuk menyampaikan hasil kompetisi level B yang dimenangkan oleh Along. Ia menambahkan kalau teknik serta mesin yang digunakan pada mobil Along adalah yang paling sederhana sehingga ia curiga kalau ada seseorang yang membantu di belakangnya untuk bisa menang. Tanpa basa-basi, Dr. Zen pun meminta Mr. X untuk mengusut tuntas siapa orang di balik itu semua. Berpindah ke Menda yang ngerasa B aja meski ia berhasil juara 3 di kompetisi. Rupanya dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya ingin membela tim ayahnya sendiri yaitu tim kelelawar. Kemudian Hoven meminta Menda untuk mengabari Dr. Zen karena meskipun begitu ia tetaplah ayahnya. Sayang bukannya diapresiasi, Dr. Zen malah memarahi Menda karena nggak mau menggunakan sepenuhnya mesin yang ia berikan. Akhirnya niat baik Menda yang mau memperbaiki hubungannya dengan sang ayah pun gagal. Berpindah ke Xiaoling dan Xiaoyun yang sedang nongki-nongki di arena balapan dan tak lama berselang M pun datang menghampiri mereka. Tahu kalau M adalah bagian dari tim Dr. Zen, Xiaoyun pun tentu begitu marah karena kasus pencurian data ayahnya yang dibuat oleh salah satu dari mereka. Lalu ia langsung aja ngajak M untuk sparring, namun sayang M gak tertarik dan hanya mau sparring dengan kakaknya yang merupakan pemain profesional sama seperti dirinya. Dengan senang hati, Xiaoling pun menerima tantangannya itu dan juga akan membungkam kesombongannya. Balapan itu pun berlangsung begitu sengit dengan saling adu salib menyalip di antara mereka berdua. Bahkan semua serangan yang dicoba dilakukan oleh M mampu dihindari dengan baik oleh Xiaoling sehingga itu membuat M menjadi kesal. Sampai akhirnya ia pun melapisi serangan tersebut di seluruh mobilnya lalu menabrakkannya ke mobil Xiaoling. Setelah tahu kalau mobil Xiaoling mulai mengalami masalah, M pun kembali menabrakkan mobilnya sampai membuat mobil Xiaoling terpental lalu hancur lebur. Setelah kekalahan itu, Xiaoling pun meratapinya di sebuah pantai yang tak lama berselang Mr. X pun datang menghampirinya. Namun karena Xiaoling sudah terlanjur kesal, ia pun menganggap kalau Mr. X lah yang sengaja menyuruh M datang untuk melawannya. Akan tetapi hal tersebut bertujuan agar Xiaoling dapat menganalisis kemampuan lawan serta memperbaiki kekurangan di mobilnya. Karena Mr. X tahu kalau Xiaoling ini akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Berpindah ke ayah Along yang sudah pulih dan akan pulang ke rumah bersama sang ibu.
Tanpa disadari, mobil taksi yang mereka naiki ternyata milik Pak Tua yang banting setir menjadi driver ojol setelah dipecat oleh Dr. Zen. Namun saat sampai, sang ayah pun menyadarinya, lalu Pak Tua kembali mengatakan kalau ia sudah dipecat oleh Dr. Zen dan mencoba memberikan lapisan baja titanium yang asli sebagai permintaan maafnya. Entah iya entah tidak, sang ayah pun tentu sudah nggak mau lagi mempercayainya setelah apa yang ia perbuat sebelumnya. Enggak diduga, pria yang baru aja naik itu adalah K yang tahu kalau Pak Tua ini mencuri lapisan baja titanium dari perusahaan Dr. Zen. Kemudian karena ia nggak mau mengembalikannya, Pak Tua pun memilih untuk membuangnya saja, lalu menurunkan K di sana juga. 以后有你好看的。这下糟了。 Nggak diduga, Pak Tua ternyata hanya ngeprank aja dan masih menyimpan yang aslinya. Berpindah ke Ahai yang disamperin oleh Mr. X karena ia tahu kalau Ahai lah yang telah membantu Along sehingga bisa juara kompetisi level B. Sehingga ia memintanya untuk bergabung dengan timnya Dr. Zen, namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Ahai. Nggak kehabisan akal, Mr. X pun terus memaksanya dengan iming-iming kalau Dr. Zen akan membantu masalah ekonominya, termasuk biaya berobat kakinya. Setelah itu, Mr. X pun pergi dan membiarkan Ahai untuk memikirkan segalanya. Berpindah ke ayah Along yang tahu kalau selama kompetisi ia dibantu oleh Ahai, sehingga sang ayah memintanya untuk datang besok agar bisa mengucapkan terima kasih. Dengan cepat, Along pun kemudian menghubungi Ahai dan memintanya untuk datang besok. Berpindah ke Mr. X yang mendatangi toko Pak Kumis untuk memberikan sebuah baterai buatannya. Baterai itu diperuntukkan untuk adiknya Along, sehingga ia meminta tolong kepada Pak Kumis agar dapat memberikannya. Berpindah ke Ahai yang sudah datang ke rumah Along, dan rupanya ia juga akan direkrut oleh sang ayah untuk membantu Along meneliti mobil Tamiya-nya. Dengan senang hati, Ahai pun menerimanya, namun nggak tahu berapa gaji yang akan ia terima. Pagi harinya, Along pun mendatangi toko Pak Kumis untuk membeli beberapa peralatan, dan kesempatan itulah yang kemudian dimanfaatkan Pak Kumis untuk memberikan baterai dari Mr. X. Ia beralasan kalau itu produk baru dari tokonya, sehingga memberikannya secara gratis kepada Along. Melihat kemampuan dari baterai tersebut yang sangat luar biasa, Ahai pun gak percaya kalau baterai itu dijual bebas di pasaran. Tak lama berselang, seseorang mengetuk rumahnya dan Along menemukan sepucuk surat dengan sebuah foto Aveng di dalamnya. Surat itu rupanya berasal dari M yang menantangnya untuk sparring di sebuah tempat jika Along mau mengetahui kebenaran dari kakaknya. Sementara itu, Ahai tiba-tiba mendapat kabar buruk kalau rukunya mengalami kebakaran sehingga ia diminta untuk segera kembali. Sayangnya, Along terlalu fokus dengan tantangan itu sehingga main pergi gitu aja tanpa sempat mendengarkan permintaan tolong dari Ahai. Aduh, kasihannya. Berpindah ke Along yang sudah ditunggu oleh M dan akan bertarung di sebuah lintasan liar di sana. Di mana kalau Along berhasil menang, maka ia akan memberitahu segalanya tentang sang kakak. Setelah beberapa kali kesulitan untuk melewati mobil M, akhirnya Along pun berhasil juga mengunggulinya dan memimpin balapan. Kemudian saling salip menyalip pun terjadi di antara keduanya beberapa meter aja dari garis finish. Gak mau kalah dari Along, M pun kemudian menggunakan senjatanya yang walaupun Along berhasil menghindar, namun air yang ada di sana membuat serangan itu merambat dan mengenai mobil Along. Berpindah ke Ahai di mana usaha bengkelnya yang sudah habis dilalap si jago merah.
Tak lama berselang, Mr. X datang lagi dan ia langsung mencurigainya sebagai orang yang sudah melakukan itu semua. Lalu Mr. X kembali mengajak Ahai untuk bergabung dengan tim Dr. Zen dan mengatakan kalau ia masih tetap bersama Along, maka ia nggak akan pernah mendapatkan apa-apa di sana. Kemudian Mr. X ngajak Ahai untuk ke tempat Dr. Zen, siapa tahu dengan melihat-melihat dulu di sana ia bisa berubah pikiran. Berpindah ke ayah Along yang baru aja sampai di rumah dan melihat ruangan penelitiannya yang berantakan. Tak lama berselang ia mendapatkan telepon dari Pak Tua yang memberitahu kalau Ahai kemungkinan akan berpindah haluan ke Dr. Zen. Namun setelah semua yang terjadi, sulit bagi sang ayah untuk kembali percaya dengan omongannya. Berpindah ke Ahai yang terkesan dengan semua teknologi di sana dan mulai membandingkannya dengan punya ayahnya Along yang hanya peralatan kentang. Kemudian ia pun bertemu dengan Dr. Zen yang mengajaknya secara langsung untuk menjadi mentor tim kelelawar, namun Ahai masih aja menolak. Akan tetapi setelah dibujuk rayu oleh Dr. Zen dan berjanji akan menyembuhkan kakinya serta memberikan apapun yang ia mau, Ahai pun akhirnya tergoda dan mau untuk bergabung. Ini yang dinamakan lo punya duit, lo punya kuasa. Beberapa hari kemudian, terlihat Along dan kawan-kawannya sedang menerka-nerka di mana keberadaan Ahai karena ia yang menghilang setelah peristiwa kebakaran di rukonya. Namun tak lama berselang, Ahai tiba-tiba muncul dengan sifat yang lebih arogan dan gak ramah sama sekali. Maksud kedatangannya pun rupanya hanya ingin memberitahu kalau ia kini sudah bergabung dengan tim Dr. Zen dan akan menjadi musuh Along dan kawan-kawan. Tak lama setelah Ahai pergi, Along pun mendapatkan sebuah telepon yang memberitahu kalau sang ayah kembali harus masuk ke rumah sakit karena penyakitnya yang kambuh. Namun kali ini sang ayah memang harus benar-benar istirahat total dan gak boleh banyak pikiran terlebih dahulu. Alhasil, Along pun kini hanya seorang diri di tim naga dan harus bekerja lebih ekstra untuk persiapan kompetisi level A. Keesokan harinya, terlihat Xiaoling yang sedang berlatih dengan mobil barunya setelah terakhir mobilnya harus hancur dibuat oleh M. Mobilnya kali ini memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan mobil ia sebelumnya, bahkan sudah dilengkapi juga dengan senjata seperti mobil Xiaoyun. Berpindah ke Along yang harus mulai berani memperbaiki mobilnya seorang diri yang hancur akibat kalah dari M. Ia pun berhasil membuat bodi desain terbaru mobilnya dengan kombinasi warna emas di dalamnya. Saat Along akan pergi, tiba-tiba Pak Kumis muncul dan mengajaknya untuk ngota-ngota sebentar. Awalnya Along sempat ragu, namun akhirnya ia mau ikut juga meski dengan perasaan yang sangat kesal. Rupanya si Pak Tua ini bermaksud memberikan lapisan baja titanium yang asli kepadanya, namun sama halnya seperti sang ayah, Along pun juga menolaknya. Lalu karena nggak punya pekerjaan lagi, Pak Tua pun memilih untuk mudik aja ke kampung halamannya dan membuang lapisan baja titanium itu. Saat dalam perjalanan pulang, Along malah bertemu dengan Aling dan Agang yang mau menguji coba mobil Aling untuk mengikuti kembali kompetisi level B. Mengetahui hal itu, Along pun berniat menguji coba mobilnya juga, yang kebetulan ia juga membawanya. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Kei dan juga M sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mobil Along lepas kendali dengan melaju begitu kencang dan asap pun mulai muncul dari mobilnya. Setelah itu, Along mencurigai kalau baterai yang ia gunakan adalah sumber masalahnya karena memberikan energi yang terlalu overpower. Kemudian, Kei dan M melaporkan hasil mata-mata mereka kepada Ahai yang memang sekarang sudah menjadi mentor tim kelelawar. Ahai mengatakan meskipun mobil Along mengalami masalah,
Namun mobilnya kini jauh lebih baik daripada sebelumnya, sehingga ia meminta Kei dan M untuk tetap berhati-hati di kompetisi nanti. Berpindah ke Menda yang mendapatkan mesin terbaru dari ayahnya Hoven untuk diuji coba, namun ia malah mengatakan akan memasangnya sendiri dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Rupanya sebelumnya Menda telah memasangkan mesin pemberian ayahnya di mobilnya itu tanpa sepengetahuan siapapun. Coba. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun tiba-tiba mobil Menda melaju dengan sangat kencang sehingga nggak bisa untuk dikendalikan. Saat berusaha menyelamatkan mobilnya, ia malah kesandung dan hampir aja terkena mobilnya yang terpental. Karena kejadian itu, kaki Menda pun harus terluka, sehingga dengan cepat ayahnya Hoven akan membawanya ke rumah sakit. Di lain sisi, terlihat Mr. X yang diam-diam memberikan bunga untuk ayahnya yang sedang sakit, namun saat akan pulang ia malah bertemu dengan Menda dan ayahnya Hoven. Sembari menunggu dokter datang, ayah Hoven pun dengan baik hatinya mengabarkan hal tersebut kepada Dr. Zen. Sehingga Dr. Zen pun kemudian mengutus Kei untuk pergi ke rumah sakit dan melaporkan perkembangan keadaan Menda. Akan tetapi, di jalan ia malah bertemu dengan Hoven yang juga akan pergi ke sana, dan seketika Kei malah kepengen untuk sparring dengannya. Tawaran itu pun diterima oleh Hoven, namun kali ini ia terpaksa harus menggunakan mobil milik Menda karena cuma mobil itulah yang ia bawa, di mana niat awalnya mau ia berikan kepada Menda di rumah sakit.